Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena perkenanannya kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sukacita, sehat dan selamat. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir bersama di sini dan juga terlebih khusus untuk teman kita Nurti yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan proposalnya. Dan pada kali ini sebelumnya saya akan mempersilakan teman kita Nurti untuk memaparkan proposalnya. Waktu dan kesempatan saya berikan, tapi sebelumnya teman Nurti memperkenalkan nama kepada teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Tetapi sebelum saya memaparkan materi proposal saya, terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Nicola Nurtina Masanur, NIM 180303165, semester 6 kelas D, Universitas Nusa Cendana. Judul proposal saya itu tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan 3M. 3M-nya di sini yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Di sini saya akan memaparkan dia punya poin-poin penting yang telah saya buat dari proposal ini. Langsung saja saya akan memaparkannya. Dunia saat ini tengah berperang untuk melawan penyebaran sebuah virus yang dikenal dengan coronavirus 2019 atau COVID-19. Munculnya virus ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Untuk saat ini, virus corona menjadi perhatian serius dunia dan merupakan peristiwa yang dapat mengancam kesehatan masyarakat secara umum. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Bahwa penyebaran awalnya beberapa orang yang terinfeksi memiliki riwayat yang sama, yaitu mengunjungi pasar-pasar makanan laut dan hewan lokal di Wuhan yang menjual hewan-hewan yang tidak biasa dimakan oleh orang lain seperti tikus, kelelawar, ular, dan hewan lainnya. Kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pada tanggal 8 Mei 2020 ada 12.776 kasus dan 930 kematian. Dilaporkan bahwa terjadinya di 34 provinsi. Tanpa perawatan atau vaksin, Indonesia bahkan banyak negara lainnya yang banyak mengandalkan pembatasan interaksi fisik untuk memperlambat atau mencegah penyebaran COVID-19. Tetapi tanpa diduga terjadi peningkatan jumlah kasus corona di Indonesia dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan yang serius. Untuk itu dikeluarkan peraturan yang diterapkan dan harus dijalankan di Indonesia meliputi karantina bagi orang-orang yang diduga terinfeksi, pembatasan perjalanan domestik dan internasional, larangan untuk berkumpul dalam kelompok dan menghindari keramaian, penutupan sekolah, pabrik, restoran, serta ruang publik. Status pandemi yang bersifat mendunia menandakan bahwa penyebaran COVID-19 berlangsung sangat cepat sehingga hampir tidak ada negara di dunia yang dapat memastikan dirinya terhindar dari virus corona. Dijelaskan bahwa protokol kesehatan untuk penanggulangan COVID-19 terdiri dari fase pencegahan, fase deteksi, dan fase respon. Peran serta partisipasi dari semua termasuk masyarakat, desa, Penvi Timur dalam setiap fase sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya penularan yang lebih banyak. Pemerintah telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Upaya yang dapat dilakukan pada fase pencegahan oleh setiap individu antara lain memakai masker, menggunakan hand sanitizer atau disinfektan, mencuci tangan dengan sabun, menghindari berjabat tangan, menghindari pertemuan atau antrian panjang, menjaga jarak setidaknya 2 meter dari orang lain ketika keluar dari rumah. Pandemi COVID-19 secara tidak langsung telah menuntut tanggung jawab personal etis dari semua manusia di muka bumi ini untuk menjaga kesehatan diri dan sesama. Protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini seperti tindakan melakukan pembatasan secara sosial dan fisik seperti tidak berkerumun atau menjaga jarak,
mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau mengusahakan mencuci tangan dengan sabun dan selama terdapat air yang mengalir, dan penggunaan masker seperti yang telah disosialisasikan oleh pemerintah. Protokol kesehatan ini bersifat mengikat seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan mutlak harus dipatuhi. Disiplin diri yang dilakukan membantu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan merupakan sikap yang sesuai dengan peraturan yang telah diberikan. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, dalam konferensi bulan Juni 2001 menyebutkan bahwa patuh atau kepatuhan merupakan kecenderungan pasien melakukan instruksi medikasi yang dianjurkan. Selain itu, kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan mendorong untuk berperilaku produktif secara aman. Meski situasi pandemi COVID-19 masih belum memperlihatkan tanda-tanda membaik, berarti sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan penularan virus corona agar dapat berjalan dengan maksimal. Itu saja materi yang mungkin menurut saya baik. Itu saja materi yang perlu saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya berikan sepenuhnya kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman yang sudah memaparkan materinya. Baik, pada kesempatan ini ada tersedia sesi pertanyaan, dan di sini saya buka 2 sesi, dan sesi yang pertama saya buka untuk seorang penanya. Dan bagi teman-teman yang hadir yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Baik, pada kali ini saya ingin bertanya kepada Saudara Nurti. Nah, pertanyaannya yaitu, mengapa Saudara Nurti memilih topik itu sebagai bahan penelitian? Oke, baik. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada teman Nurti untuk menjawab pertanyaan dari teman Justina. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan pada sesi pertama ini. Pertanyaannya tadi, mengapa saya sebagai peneliti memilih topik ini untuk judul penelitian saya? Saya memilih topik ini sebagai judul penelitian saya yaitu karena maksudnya seperti yang kita ketahui sekarang bahwa coronavirus atau virus COVID-19 itu sudah menyebar di seluruh dunia, bahkan dia sudah sampai di Indonesia. Habis itu virus ini juga dia punya penyebarannya itu sangat cepat, sehingga dibutuhkan kesadaran dari setiap masyarakat, bukan hanya dari masyarakat tetapi dari pihak yang dari lembaga kesehatan begitu, untuk memantau masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu diantaranya tadi memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hal ini ketika kita sebagai masyarakat pelaku utama dalam arti yang sering melakukan interaksi antara sesama manusia, di sini dibutuhkan kesadaran diri atau ketaatan, kedisiplinan dari kita. Karena ketika kita bisa menjaga ketiga hal ini, maka penyebaran virus otomatis akan, maksudnya orang yang terinfeksi terpapar COVID-19 itu semakin berkurang ketika kita disiplin dalam 3 hal tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, saya buka sesi yang kedua. Bagi teman-teman yang bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada Saudara Nurti. Tadi dalam penjelasan materinya tidak menyebutkan tempat penelitiannya di sini yang saya mau tanyakan. Di mana saudara memilih tempat penelitian untuk meneliti tentang topik tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman yang sudah bertanya, dan saya berikan waktu teman Nurti untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua sekaligus
sebagai pertanyaan terakhir. Sebelumnya saya minta maaf karena dalam materi yang saya buat saya belum mencantumkan lokasi penelitian yang akan, maksudnya lokasi atau tempat penelitian saya nantinya. Jadi tempat penelitian atau lokasinya itu di RT 009 RW 003 Desa Penpuit Timur, Kabupaten Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur. Baik. Baik, itulah pemaparan proposal yang sudah diberikan, dijelaskan, dan dari pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab oleh Teman Nurti. Dan inilah sekian dari pemaparan materi proposal oleh Teman Nurti. Sekian dan terima kasih.